Hai guys, welcome to my YouTube channel. Kenalin, aku Dr. Hewan Citan. Aku dokter hewan di Indonesia yang punya special interest di medis ikan hias. Jadi kali ini aku mau periksa pasien sturgeon fish. Kalau misalnya kalian tahu sturgeon fish, tapi yang jenis white sturgeon ya, itu adalah termasuk ikan tawar terbesar di dunia. Jadi orang-orang ini banyak yang salah kaprah. Orang-orang ngiranya ikan tawar terbesar di dunia itu adalah arapaima, tapi salah guys. Ternyata ikan terbesar di dunia yang freshwater ya, yang ikan air tawar itu adalah white sturgeon. Hari ini berangkat dari Bekasi tuh sekitar jam berapa ya tadi ya, sekitar jam 6:30 bareng sama dokter Amel sama ada satu anak koas dari Unpad. Perjalanan ini kurang lebih 4 jam. Wow. Jadi perkiraan kita nyampenya tuh sekitar jam 11 siang. Gejalanya yang dikeluhkan adalah ikannya nggak mau makan, kemudian berenangnya nggak beraturan. Jadi memang aku sarankan owner untuk X-ray ya, jadi kita bisa melihat lebih dalam kayak gimana sih organ dalamnya, kenapa dia bisa berenang nggak beraturan. Tonton terus videonya, jangan di skip, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Guys, kalau misalnya kalian mau tahu, dokter Amel tuh kalau nyetir kayak gini nih, dia bakal forever behind the truck, gak bakal mau nyalip. Takut nyalip dari kiri. Tuh, emang salah truknya sih, truknya nih lambat tapi di jalur kanan. Tapi udah, oke, ini baru mau disalip sama dia. Itu kalau misalnya aku nggak bilang kayak gitu, dia nggak bakal nyalip guys. Setengah jam. Tapi masih normal kok gitu. Ah, ini ikannya di sini Pak? Bukan. Oh bukan. Ini ikan yang aku periksa. Bukan. Kurus banget, udah kurus sekali. Ini dikasih El Bayu ya, kuning-kuningnya. Saya boleh lihat nggak obatnya apa? Biotik ekstra. Coba mau lihat nggak, dia berenangnya bengkok, terus kadang-kadang suka kebalik-balik ya? Ya. Kadang-kadang posisinya kebalik. Okay, the gills still fine. Oke, kita langsung bawa aja ya. Coba lihat ininya nak, matanya udah agak cloudy, lihat deh. Tuh. Matanya udah agak cloudy. Oke, tapi nggak ada luka-luka yang lain sih. Berenangnya Siripnya oke, badannya tuh ke atas. siripnya oke. Nanti kita coba sampling lendirnya pas lagi X-ray aja, jadi biusnya sekalian. Kalian tahu ini apa? Ini toman ganas ya. Jadi cana versi gede.
Yang ini namanya Pibes, ini namanya Dats. Ini Dats Kalimantan ya, asli Kalimantan kalau nggak salah. Ini Pibes. Ini memang sering dipelihara sama penghobi-penghobi predator. Itu namanya alligator gar. Keren ya. Jadi tadi ikannya memang karena butuh X-ray dan udah ngobrol juga sebenarnya sama yang punya ownernya kalau misalnya ikannya tuh butuh X-ray dan langsung kita bawa aja gitu ya daripada kelamaan. Terus memang X-ray-nya rencananya nanti di Cibubur karena memang tempat langganan aku X-ray itu di Cibubur, tempatnya udah enak banget di Paus Close. Tempatnya luas gitu ya, staffnya sangat ramah, dokter-dokternya sangat ramah, jadi kita memang langganan X-ray di sana. Kita langsung X-ray ikannya ya, bye. Guys, akhirnya kita sampai di tempat X-ray. Sumpah ini aku udah lumayan lemes sih setelah menerjang perjalanan selama 5 jam kurang lebih dari Tasikmalaya ke Cibubur. Bisa kebayang nggak sih? 10 jam. Ya ampun. Kita tuh total udah 10 jam di perjalanan hari ini. Sumpah. Nyampe nih jam 5:15 nyampe Cibubur. Untungnya masih buka kliniknya, jadi masih ada dokter yang bisa bantuin buat X-ray di sini. Let's go. Guling-guling dia, kasihan. Kita X-ray yuk, kita lihat yuk sekarang. Kita sampling lendir dulu guys. Nah tujuannya buat ngeliat yang ada di lendir karena ada beberapa parasit yang memang bikin whirling disease kayak gini gitu. Jadi ini udah dari ruangan X-ray, ini kita udah semua pakai baju pelindung dari radiasi. Di sini ada Dokter Amel sama ada Herawan yang membantu X-ray. Dimajuin lagi ininya, dikesinin lagi mukanya. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke. Nah ini posisinya rebah lateral. Kenapa aku kalau bisa mungkin sebenarnya ada 2 posisi karena untuk make sure. Oke, ya betul. Terkadang kalau misalnya hanya 1 posisi aja itu nggak terlalu terlihat. Tapi kalau misalnya kita X-ray 2 posisi itu bisa kelihatan what happened gitu. Nah ini nggak normal nih, ini banyak akumulasi gas pada saluran pencernaannya dia gitu, yang seharusnya tidak boleh ada. Kita lihat lagi, di sini terkonfirmasi kalau misalnya dari rebah ventral ya, bahwa di sini ada akumulasi gas di luar dari gelembung udara. Nah ini gelembung udaranya gitu ya, gelembung udaranya ini juga lumayan nggak normal sebenarnya akumulasi gasnya.
terlebih ada akumulasi gas di saluran pencernaannya. Nah, ini yang harus kita beresin. Akumulasi gas dari saluran pencernaan. Pusing nggak tuh? Pusing, lumayan. Nanti coba diskusi sama klien. Sebenarnya masih belum banyak treatment yang bisa dilakukan untuk ngeluarin gas dari saluran pencernaan ikan ya, gitu. Jadi membuat dia menstimulasi saluran pencernaannya supaya gasnya tuh keluar itu masih sedikit metodenya gitu. Jadi aku benar-benar harus make sure apakah ini bisa di treatment atau enggak. Kalau misalnya memang nggak bisa di treatment, mau nggak mau aku kasih pilihan eutanasi gitu, karena daripada ikannya memang tersiksa berenangnya bolak-balik gitu ya. Jadi tadi setelah selesai di X-ray, ketahuan ternyata ada akumulasi gas pada saluran pencernaannya. Ini memang salah satu kasus yang tersulit ya menurut aku di ikan untuk ditangani gitu, karena tergantung dari ikan akan merespon pada obat atau enggak. Nah, ini kita mau coba sebenarnya memberikan obat yang bisa mengurangi gas pada saluran pencernaan gitu. Nanti memang harus minta persetujuan owner dulu sih. Ini kebetulan belum diobrolin ke ownernya. Penyebab dari akumulasi gas pada saluran pencernaan sebenarnya macam-macam. Bisa karena traumatic injury, bisa karena pakan. Nah, pada kasus ini kemarin itu memang ownernya cerita bahwa habis diganti arus di bawah gitu ya. Jadi si sturgeon fishnya ini kan mostly memang berenangnya ada di bawah ya, kayak ikan pari. Sedangkan pada bagian dasarnya sama ownernya itu memang habis dikasih arus kenceng gitu. Jadi setelah dikasih arus kenceng itu ikannya memang langsung berenangnya tuh nggak beraturan gitu, langsung kayak gini-gini. Nah, bisa jadi karena itu gitu. Pada kasus ini ya memang akan berbeda-beda pada setiap kasus.